Glory bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kami, Engkaulah pengharapan kami. Engkau yang selalu pedulikan setiap keadaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Bapa, suara-Mu Tuhan atas setiap kami. Biar Kau menuntun kami, biar Roh-Mu bekerja, berotoritas, melawat kami semua. Sehingga lewat firman-Mu hari ini kami diubahkan, kami dibaharui, hati kami dikalibrasi oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam, tenang, untuk menyerap, merespon setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Engkau sembunyikan Tuhan di belakang kayu salib-Mu, supaya kuasa kebenaran-Mu saja yang bekerja dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu hidup kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pengudusan oleh Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bertanya, hidup kudus mungkinkah di zaman sekarang ini? Ya. Apakah memungkinkan di zaman ini kita hidup kudus? Apalagi untuk anak-anak muda, ya. Pergaulan bebas begitu hal yang wajar. Apakah mungkin buat anak-anak Tuhan hidup kudus di zaman saat ini? Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani, saya pakai ini aja. Dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kita diperhadapkan dengan zaman di mana pergaulan bebas itu sesuatu yang wajar. Tapi di Ibrani, bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Allah. Jangankan bertemu Allah, melihat Allah pun gak mungkin. Jadi bagaimana kita bisa hidup kudus Bapak Ibu? Tadi di PA Kehidupan saya tanya, ada gak di antara Bapak Ibu yang hidup kudus? Coba tunjuk tangan. Gak ada. Tapi mungkin di ibadah raya hari ini ada. Di antara Bapak Ibu yang hidup kudus, boleh tunjuk tangan? Gak ada juga ya. Lalu siapa yang akan kita bertemu dengan Tuhan? Ngapain kita ada di sini kalau kita gak bertemu dengan Tuhan? Jelas dikatakan di dalam ayat ini, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Siapa di antara kita, bahkan siapa Bapak Ibu yang kenal di luar sana yang hidupnya kudus? Ada enggak? Ya. Kalau enggak ada, siapa yang akan melihat Tuhan? Berarti jangankan melihat, jangankan bertemu, melihat pun tidak mungkin. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar hari ini bagaimana kita memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Ya. Kalau tidak ada yang hidupnya kudus, ngapain kita ada di sini? Berarti kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, karena itu kita belajar apa arti kudus. Kudus itu artinya apa Bapak Ibu? Dipisahkan untuk Allah. Nah, jadi kudus artinya dipisahkan untuk Allah. Kenapa disebut Roh Kudus? Kenapa enggak disebut sebagai roh apa gitu ya? Disebut Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus, peran Roh Kudus adalah menguduskan orang percaya.
Ini adalah peran roh yang diutus oleh Bapa kepada kita, yaitu untuk menguduskan seluruh hidup orang-orang yang percaya. Kita waktu percaya Yesus, kita mendapatkan 3 paket penebusan. Paket penebusan yang pertama adalah dibenarkan. Lalu paket yang kedua, paket dibenarkan ini terjadi kapan? Waktu kita percaya Yesus. Di masa-masa yang lampau, kita waktu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu secara de jure kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Lalu paket yang kedua, kita ini adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Sanctification. Ini sifatnya progressive sanctification. Kita waktu hidup untuk Tuhan gak mungkin seketika hidup kita itu benar. Hidup kita seketika itu tidak ada celah, cacat noda. Gak mungkin kita waktu percaya Yesus langsung kita seperti Yesus. Gak bisa. Atau ada di antara Bapak Ibu yang bisa langsung waktu percaya Yesus langsung hidupnya seperti Yesus? Gak ada, saudara. Maka pengudusan, hidup kudus ini sifatnya adalah progresif yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Hidup kita, makanya orang Kristen punya statement, saya lebih baik dari kemarin dan hari besok lebih baik dari hari ini. Itu namanya progressive sanctification. Pengudusan itu sifatnya terus menerus dan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya. Lalu paket yang ketiga, kita ini menerima paket glorification. Nanti di masa yang akan datang, waktu kita sudah dijemput oleh Bapa masuk ke dalam rumah baka, di situ kita menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, karena itu saudara, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita akan selalu mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah selesaikan, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dia sudah membenarkan kita cuma-cuma, Dia sudah menguduskan kita lewat Roh Kudusnya secara terus-menerus. Dia juga sudah memuliakan kita, ya, menyediakan tempat buat kita. Maka hari ini saudara, satu hal yang perlu kita sadari tentang kehidupan kudus, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini, dikhususkan dari kepada Tuhan. Hidup kita dikhususkan, dipisahkan, ya. Jadi kudus artinya bukan tidak ada cacat dan noda, tidak ada cacat dan celah, tapi kudus itu artinya kita dipisahkan untuk Allah. Kita tidak lagi pernah hidup untuk dunia ini, tetapi kita dipisahkan untuk Allah. Karena itu, bagaimana Tuhan memisahkan kita? Bagaimana Tuhan membedakan kita dari dunia ini? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya, kamu itu sudah ditebus Tuhan. Kamu itu sudah disucikan. Kamu itu sudah dilayakkan Tuhan. Kamu gak pantas lagi hidup di dalam dosa. Kamu tidak pantas lagi hidup bermalas-malasan. Kamu itu sudah milik Tuhan. Kamu itu sudah disucikan. Kamu itu sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, ya, di sana sini mungkin terjadi perang, ya, yang membuat hati kita secara manusia was-was. Ini gimana ya? Ini terjadi perang terus-menerus. Bagaimana ini bisnis? Bagaimana ini penghidupan? Bagaimana anak cucu? Gitu ya. Kekhawatiran menghantui kita, membuat kita was-was, khawatir. Tapi Roh Kudus akan bekerja. Salah satu yang Roh Kudus akan bilang sama kita, kamu itu sudah ditebus Tuhan. Yang tersulit, persoalan terbesar, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kalau yang terbesar Tuhan sudah selesaikan, maka yang tidak lebih besar daripada itu, Tuhan pun akan turut bekerja. Tuhan pun akan ada buat setiap kita, sehingga kita ada damai, sehingga kita ada sukacita. Ada satu yang sering sekali membuat kita takut,
khawatir, menjadi membuat kita itu akhirnya beribadah juga dengan kekhawatiran, taat juga dengan kekhawatiran. Karena apa, saudara? Kita dituntun bukan oleh Roh Kudus, tetapi roh dari dunia ini. Kamu mesti ibadah, kalau enggak nanti Tuhan enggak berkati pekerjaanmu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, itu bukan dari roh Allah, itu dari roh dunia ini. Kalau kamu enggak berdoa, nanti Tuhan enggak berkati kamu. Seolah-olah Tuhan kita itu Tuhan yang mengancam. Itu bukan dari roh Allah, tapi dari roh dunia ini. Maka kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gereja dan diiming-imingkan, ayo melayani, ayo beribadah supaya kamu diberkati, gitu ya, itu bukan dari roh Allah. Karena saudara akan menjadi orang yang jatuh dalam dosa better than, merasa lebih baik. Ketika saudara diberkati, saudara merasa lebih baik, lalu saudara jatuh dalam dosa penghakiman kepada orang lain. Ini adalah jerat iblis, yang hal yang sepele tetapi membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara-saudara, adalah menguduskan kita. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Yuk bilang dulu sama samping kiri dan kanannya, kamu tahu nggak Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, bilanglah. Kita ini adalah bait apa Bapak Ibu? Bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu punya rumah baru, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan apa? Tadi Pak Karyadi bilang membersihkan, bersih-bersih. Itulah yang Roh Kudus akan lakukan ketika dia tinggal dalam hidup kita. Dia akan bersih-bersih. Makanya orang yang benar-benar memiliki materai Roh Kudus dalam dirinya, benar-benar percaya Yesus dalam dirinya, dia tidak akan pernah lagi betah dengan yang namanya dosa. Sekalipun orang tidak tahu dosa apa yang dia lakukan, seperti walaupun papa mamanya tidak tahu dosa apa yang dia lakukan, meskipun istri suaminya dia tidak tahu dosa apa yang dia lakukan, tetapi ada satu, hati nurani kita. Dalam hati nurani kita tidak ada rasa betah, tidak ada rasa nyaman. Kita akan kepingin keluar dari dosa yang kita lakukan, ya. Makanya orang yang benar-benar terima Yesus, dia tidak akan jatuh dalam apa? Dosa lisensen itu, Tuhan Yesus kan udah menanggung dosa-dosaku. Kalau aku berbuat dosa, aku gampang tinggal minta ampun sama Tuhan, selesai. Kalau seperti itu, kita itu menggunakan Tuhan untuk alasan kita berbuat dosa. Karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita gunakan untuk kesempatan itu untuk berbuat dosa. Maka orang Kristen seperti ini tidak ada kuasanya, saudara. Tapi orang-orang Kristen yang menyadari dalam dirinya adalah Roh Allah, ada materai, Roh itu akan menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi dalam firman Tuhan tadi katakan, kejarlah apa Bapak Ibu? Kejarlah apa? Kekudusan. Artinya setiap hari minta Roh Kudus memimpin kita, minta Roh Kudus mengajar kita, minta Roh Kudus menolong kita, minta Roh Kudus memampukan kita, minta Roh Kudus untuk membuat kita sehari demi hari hidup dalam rencana Allah. Tapi betapa sering kita, Tuhan sudah bilang, aku memberikan kepadamu seorang penghibur, tapi kita mencari penghiburan di film Korea, kita mencari penghiburan untuk jalan-jalan, habis-habisin uang, terhibur memang, tapi pada waktu pulang menjadi tertekan karena apa? Uangnya habis. Tapi bukan berarti nggak boleh ya jalan-jalan ya Bapak Ibu. Tetapi yang lebih utama, penghiburan yang utama dari Roh Kudus. Tuhan udah bilang, aku memberikan kamu seorang penolong, tapi kita cari penolong di luar sana. Kita mengharapkan pertolongan kita dari orang-orang terdekat kita, sehingga kita kecewa Bapak Ibu. Kita lupa ada penolong yang setia.
Kalau kita nyanyi penolong yang selalu setia. Tapi waktu kita ada persoalan, ada pergumulan, kita cepet-cepet bukan cari juru selamat, tapi kita cari juru selamat. Kita pakai taktik kita pakai akal-akalan kita pakai pengertian kita. Akhirnya apa Bapak Saudara? Masalahnya bertumpuk-tumpuk menekan kita. Karena itu Saudara, hari ini kejarlah kekudusan. Artinya apa? Libatkan Roh Kudus dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengajar kita, yang menolong kita, yang memampukan kita. Sebelum kita akan menerima pertolongan dari Tuhan, ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Ada Roh Kudus yang harusnya sebelum kita libatkan. Kalau Bapak Ibu berjalan sama Tuhan, Tuhan ada yang menyertai kita. Kalau Bapak Ibu, biasanya kalau ada orang yang hebat, yang ahli, yang kuat, menyertai kita. Waktu kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Salah satu tanya, Roh Kudus ini gimana? Apa yang saya lakukan? Bukan yang seperti yang saya lakukan dulu. Yang saya lakukan ini ada sesuatu saya lakukan gagal. Tuhan, kalau Tuhan kerjakan bukan mampu lagi. Sehingga Tuhan yang menyertai kita itu bukan lagi sebagai Tuhan yang seharusnya kita ikuti tuntunannya, tapi Tuhan yang mengikuti keinginan kita. Waktu kita tidak mampu, kita suruh Tuhan. Tuhan itu bukan lagi menjadi Tuhan, tapi menjadi sungguh-sungguhan kita, menjadi pribadi yang kita manfaatkan. Kita waktu melangkah menghadapi masalah, kita nggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini. Langsung aja kita kerjakan. Padahal ada penolong kita. Seharusnya kita, Tuhan, saya menghadapi masalah, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apalagi waktu kita menerima berkat. Masalah aja kita nggak tanya sama Tuhan, tapi apalagi berkat gitu ya. Dikasih Tuhan berkat gitu ya. Tuhan, seharusnya kita bilang, Tuhan, aku ini dapat berkat. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan untuk berkat yang Tuhan percayakan ini? Karena apa Saudara? Semua itu adalah titipan. Kalau Saudara punya talenta, punya kekayaan, punya kemampuan, semua itu adalah titipan. Sejak dari awal Tuhan mempercayakan Adam dan Hawa untuk mengelola. Tapi ketika mereka tidak tunduk sama Tuhan, mereka dikelola oleh ciptaan. Mereka dikelola oleh fasilitas yang Tuhan kasih. Kenapa banyak orang Kristen jatuh, diperalat, diperdaya oleh sesuatu dari dunia ini? Karena mereka tidak mau melibatkan dan mengutamakan Tuhan. Sehingga harta, tahta, wanita membelit mereka. Dan hari ini saudara dipanggil Tuhan untuk menang atas semuanya itu. Amin. Rahasianya apa? Kejarlah kekudusan. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menolong kita, itu yang kita ikuti, itu yang kita harus senantiasa libatkan dalam semua pergumulan kita. Tapi manusia sering mengejar apa Bapak Ibu? Mengejar karunia yang spektakuler, mengejar yang lain, bukan mengejar tuntunan Roh Kudus, tetapi mengejar berkat-berkat, mengejar karunia-karunia. Kok gereja kita nggak ada bahasa roh ya Pak ya? Nggak spektakuler gitu ya, ada bahasa roh yang hebat. Kok nggak ada orang yang tumbang kalau kita doakan gitu ya? Kok nggak ada orang yang ngalamin mujizat kalau di ibadah itu ada mujizat apa segala macam gitu ya? Kok gereja kita kok nggak ada seperti itu? Puji Tuhan kalau ada mujizat, kalau ada karunia-karunia. Tapi yang harus lebih kita utamakan daripada karunia adalah mengejar kekudusan. Amin. Karunia itu perlu, tapi karunia itu ada agar kita hidup dalam rencana Tuhan. Karunia itu diberikan Tuhan sebagai fasilitas untuk kita menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi lebih daripada itu saudara, yang Tuhan mau adalah kita hidup kudus. Karena waktu kita hidup kudus, kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita hidup sebagai terang dan garam. Kita hidup sebagai mempelai Kristus. Kita menjadi orang yang dipenuhi. Minggu yang lalu Pak Hakim sampaikan
Kenapa Roh Kudus itu turun ke atas? Itu artinya tercurah. Itu artinya kita dikendalikan, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Waktu kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Waktu kita mau hidup kita dikuduskan oleh Roh Kudus, hari demi hari hidup kita menggenapi maksud-maksud Tuhan. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 14 tadi katakan, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan bukan berarti kita berusaha untuk taat-taat aturan-aturan, perintah-perintah dengan kekuatan kita. Tetapi hidup kudus di sini berarti bagaimana setiap waktu kita melibatkan Roh Kudus, mengutamakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita diberikan waktu kesempatan, waktu kita diberikan berkat dalam hidup kita, bagaimana kita menggunakan berkat-berkat itu sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bukan lagi sesuai dengan keinginan kita, bukan lagi dengan maksud dan tujuan kita, tetapi maksud dan tujuan dari Tuhan. Siapa yang bisa melihat Allah, Bapak Ibu? Orang-orang yang hidupnya dituntun, dikendalikan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, saudara? Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Kita dikuduskan oleh apa, Bapak Ibu? Oleh pribadi siapa? Oleh pribadi Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab kamu dikuduskan karena kamu taat perintah-perintah, karena kamu menaati hukum-hukum dalam hidupmu, tetapi mengikuti tuntunan pribadi Roh Kudus. Makanya ya, kita pernah belajar, kita yang ada di bawah kasih karunia, hukumnya tidak lagi ada di luar kita. Tidak ada lagi tertulis dalam loh-loh batu yang berkata jangan, 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 yang menuntut kita setiap hari, yang selalu menuntut kita setiap waktu. Tetapi saudara, hukum orang-orang yang ada di dalam Yesus sudah ada di dalam hati kita. Bukan lagi tertulis dalam loh-loh batu, tetapi tertulis dalam loh-loh hati kita. Sehingga terhadap dosa kita berkata apa? Aku gak mau, aku gak mau, aku gak mau. Maka di dalam Injil, transformasi kehidupan itu terjadi dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena ancaman, bukan karena aturan, bukan karena iming-imingan, tetapi karena ada Roh Kudus yang mentransform kita. Kamu itu gak pantas lagi hidup dalam dosa. Kamu itu sudah disucikan Tuhan, kamu itu sudah dikuduskan Tuhan. Mulut kamu itu sudah ditebus Tuhan. Kamu itu mulutnya itu udah ditebus Tuhan atau belum sih? Kok masih suka ngomongin yang gak jelas gitu? Nah ini Roh Kudus akan ingetin, matamu itu udah ditebus Tuhan, ngapain lagi kamu lihat-lihat gitu-gituan? Tanganmu itu udah ditebus Tuhan, ngapain lagi kamu mengerjain begituan? Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sehingga kita melakukan sesuatu bukan karena reward dan punishment, bukan karena kita takut. Karena kalau kita mengerjakan karena takut, di dalamnya tidak ada kasih. Kita sebenarnya mengasihi diri kita sendiri. Kita sebenarnya melakukan perintah itu untuk diri kita sendiri, karena takut dihukum, takut gak diberkati, kita gak melakukannya. Nah, bukan itu saudara. Kita ini dikuduskan ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa kita saudara dikatakan percikan darahnya dan menerima percikan darahnya? Kenapa kita memperingati perjamuan Tuhan, saudara? Karena lewat perjamuan Tuhan kita diingatkan, lewat darah ini saya dicucikan. Lewat roti ini yang saya makan, daging Yesus tercabik-cabik untuk menanggung dosa-dosa saya. Saya bukan milik saya lagi, saya adalah milik Kristus.
Jadi kalau kita perjamuan kudus itu bukan karena untuk diberkati, bukan karena supaya kita dikenan Tuhan, bukan saudara. Tetapi kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan diri kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini milik Tuhan. Roh Kudus meneguhkan lewat perjamuan Tuhan, kita ini bukan milik kita lagi, tetapi kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita waktu menjalani hidup ini tidak lagi mengikuti keinginan kita, mengikuti ambisi kita, tapi mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kita selalu akan punya hati yang bertanya, seberapa sering kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan mungkin mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ingatkan kita untuk mengisi waktu kita, untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, talenta, harta yang Tuhan percayakan. Tapi kita sering menggunakannya untuk egois kita, untuk supaya kita terlihat hebat, untuk supaya orang lain menghargai kita, supaya orang lain melihat kita baik, untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Semuanya ini bukanlah kehidupan kudus yang Tuhan kehendaki. Tapi kehidupan kudus yang Tuhan mau kehendaki, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang menuntun kita, mendasari hidup kita terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah bersih-bersih melalui kebenaran firman-Nya. Di minggu sebelumnya kita belajar Roh Kudus itu menuntun kita. Alkitab itu sebagai map, lalu Roh Kudus itu sebagai bimbingan suara yang menuntun kita setiap waktu. Map dan suara Google Map itu nggak mungkin bertentangan ya. Tapi mungkin juga karena itu alat dunia bisa salah. Tapi Roh Kudus sama Alkitab nggak pernah bertentangan. Ya, Roh Kudus akan selaras dengan firman Tuhan. Nah, waktu kita mau hidup kudus, waktu mau kita hidupnya menjalani hidup kita seperti yang Tuhan mau, satu rahasianya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena apa saudara? Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa berkorban, kalau kita bisa menjadi teladan, kalau kita bisa menjadi kesaksian, itu bukan karena diri kita, tapi karena Roh Kudus. Beda dengan konsep agama tadi. Konsep agama itu menuntut saya harus begini, begini. Sehingga saudara berhasil, saudara akan merasa lebih hebat dari orang lain. Jatuh dalam dosa tidak. Saudara merasa lebih baik ketika melihat orang lain lebih baik dari saudara, saudara akan menghakimi orang itu. Atau saudara akan jatuh dalam mental jasa. Oh, kalau bukan karena saya, saya ini tidak bisa maju. Kamu nggak akan berkati, kamu nggak akan berkati kepada Tuhan kalau nggak ada saya. Kenapa saudara? Karena kita bukan dituntut oleh Tuhan, tapi dituntut oleh kemampuan kita sendiri. Karena kita dituntut oleh kekuatan kita sendiri. Maka yang ada di sana adalah kesombongan, ketakutan, saling menuntut, saling bilang, saya sudah melakukan ini, kamu melakukan apa? Saling menuntut satu dengan yang lain. Keluarga beda seperti ini adalah keluarga beda yang bukan milik kita lagi. Karena semua yang kita bisa lakukan kalau hari ini kita bisa berdoa, ada di sini, kita bisa melayani, kita bisa menjadi mama yang baik, menjadi mama yang baik. Itu karena Kudus yang mengerjakan. Amin. Sehingga tidak ada perasaan karena saya lebih paham. Kita menjadi orang-orang yang terus, orang-orang yang kalau melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita hidup bukan lagi selflessness. Kita menjadi orang yang selflessness. Kita menjadi orang yang hidup untuk Tuhan. Mau dihargai kayak, mau dipuji kayak, mau disanjung kayak, mau diremehkan kayak, mau diinjak-injak kayak, saya lakukan ini bukan untuk kamu semua, saya lakukan untuk Tuhan. Sehingga saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Minggu sebelumnya kita belajar alasan kita mengabdi itu apa. Kalau saudara menemukan dasar itu, saudara akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak punya mental genjer, tidak punya mental kerupuk. Sedikit
sedikit aja, akhirnya waktu melayani Tuhan, waktu seperti yang dia inginkan, semangat, seperti kerupuk yang baru digoreng, kalau digigit itu krup 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 gitu ya, atau seperti genjer kalau baru dipetik itu seger, waktu didiamin begitu saja melonyot, waktu disiram air panas jadi melempem, saudara. Tapi kalau saudara menemukan dasar yang kuat dalam melayani, waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi orang yang selflessness. Karena apa, saudara? Kita mengerjakan segala sesuatu bukan dengan maksud kita, bukan dengan tujuan kita, bukan dengan cara, kekuatan, bukan bersumber pada diri kita, tetapi bersumber kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kekudusan yang sesungguhnya, sekali lagi saya katakan, bukan ketika kita taat perintah, melakukan hukum-hukum, mengandalkan kekuatan kita supaya kita ini tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi kita ini hidup kudus ketika kita menghidupi identitas kita, yaitu manusia baru, ya, yang diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenarannya, yang dituntun melalui Roh Kudus kepada kita. Waktu kita hidup seperti ini, Bapak Ibu, tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang terjadi waktu kita menghidupi panggilan kita? Mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita menghidupi kehendak dan kebenarannya. Apa yang akan terjadi ketika kita menghidupi identitas kita sebagai ciptaan baru? Sama-sama perhatikan ke depan. Kita akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Orang-orang akan semakin merasakan ada sukacita, ada kasih yang tulus, ada sukacita sorga, ada damai sejahtera sorgawi, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita waktu percaya Yesus, gak mungkin hidup kita langsung memiliki buah-buah roh ini, memiliki buah roh ini. Gak mungkin, saudara. Karena apa? Kita terima Yesus itu, kita gak bisa ubah hidup kita seperti kita membalikan tangan atau menggigit cabai yang langsung terasa, yang langsung pedes gitu. Tapi kita itu apa tadi? Sanctification itu sifatnya apa? Progresif. Sehingga kalau Bapak Ibu nggak ngerti ini, ketika ada orang yang percaya Yesus masuk gereja, ternyata hidupnya masih ada bandel-bandelnya dikit, keluarlah kata-kata penghakiman. Kamu kalau gitu nggak usah ke gereja-gereja. Kalau masih begitu sifatmu, nggak usah kamu melayani Tuhan. Sehingga apa? Dia menjadi ciut. Aturannya dia mau bertumbuh, karena penghakiman kita, dia akhirnya menjadi orang yang tidak bertumbuh. Karena ingat saudara, hidup kita ini semakin hari perlu proses untuk semakin hari seperti yang Tuhan mau. Kita perlu waktu untuk orang itu bisa mengampuni, perlu waktu untuk orang itu bisa sabar, perlu waktu untuk orang itu untuk bisa murah hati. Ya, makanya di hari Rabu minggu pertama, saudara, salah satu rahasia orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus itu apa? Mau selalu belajar, mau rendah hati, saudara. Kalau mau gereja ini bertumbuh, kalau mau gereja kita, keluarga kita menjadi keluarga yang menggenapi rencana Tuhan, pribadi yang menggenapi rencana Tuhan, harus memiliki kerendahan hati yang selalu mau belajar. Meskipun saudara sudah belajar teologi, doktor, kalau nggak mau belajar, saudara akan menjadi parisi-parisi. Meskipun orang saudara katakan saudara sudah menjadi jemaat yang berkarat di gereja ini, tapi kalau saudara nggak pernah mau belajar, saudara akan menjadi parisi-parisi, bukan mendukung pelayanan Tuhan, tapi menghalangi pelayanan Tuhan. Rendah hati, selalu mau belajar, mau dimuridkan, ya, mau dimuridkan, mau dibimbing, mau dimentoring. Saya sampai hari ini ada pendeta yang mementoring saya. Apakah Bapak Ibu mempunyai mentoring dalam hidup Bapak Ibu? Kalau saudara punya kerendahan hati, saudara mau selalu dimentoring, dibimbing. Tolong dong aku bimbinglah.
Pak, kalau begini gimana ya Pak ya, anak-anak muda? Saya kasih tahu, kalau kalian mau menjadi anak-anak muda yang berhasil, selalu mau bertanya, Pak gimana ya Pak, supaya ini seperti ini, gimana ya Pak, kita hidup seperti, selalu mau bertanya, saudara. Demikian kita, saudara juga yang sudah merasa sudah pernah di-mentoring, saudara juga perlu mementoring orang lain. Tanya kabarnya. Ingat, kalau kita mau memperluas hati gereja kita seluas samudera, apa yang kita lakukan? Setiap minggu, jangan pura-pura lupa ya Bapak Ibu. Apa tugas kita? 5 orang minimal tanya kabarnya. Ingat gak? Apa khotbah lagi saya? Jangan pura-pura lupa lah. 5 orang tanya setiap hari Minggu. Sebelum 5 orang tanya, jangan pulang. Kamu kabarmu gimana? Pekerjaanmu gimana? Gimana kucingmu? Gak apa-apa. Tuh lihat Cilia punya bebek, tanya bebeknya. Walaupun gak beli ya tanya saja kan. Gimana bebeknya Ci? Bisa gak saya investasi? Nah itu bagus tuh. Bisa gak? Boleh gak saya investasi? Ya 1 ekor bebek nanti pelihara 3 bulan jadi 4 bebek kan. Puji Tuhan. Kita kalau mau dituntun oleh Roh Kudus selalu mau belajar. Saudara, kita nggak akan pernah melihat gereja ini dipercayakan Tuhan jiwa-jiwa yang lebih banyak kalau yang ada pun kita nggak mau pelihara, kita nggak mau jaga, kita nggak mau gembalakan, saudara. Ingat, 5 jiwa setiap minggu harus Bapak Ibu. Kalau kita berbuah, saudara, kita akan berbuah. Maka apa yang terjadi? Orang ingin mencicipi. Kalau ada buah hari ini, kalau Bapak Ibu makan 9 rasa, berarti 9 vitaminnya, pasti Bapak Ibu kepingin menikmati buah itu. Betul ya? Kepingin, berapapun harganya, kalau masih bisa beli. Itulah yang akan terjadi ketika kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Orang kepingin dekat dengan kita, orang kepingin belajar dengan kita, orang kepingin bertanya kepada kita. Waktu kita menjadi berkat, orang akan selalu mau dekat dengan kita. Waktu orang punya masalah, dia mau cerita dengan kita, mau tanya dengan kita. Lalu yang kedua, waktu ada buah dengan 9 rasa, kita kepingin melipat gandakannya. Kita kepingin menanamnya lagi. Maka waktu kita berbuah, akan ada orang-orang yang menduplikasi, akan ada orang-orang yang mau bermultiplikasi melalui hidup kita. Sehingga apa, saudara? 2 minggu yang lalu orang di jam doa 2 minggu yang lalu, orang yang menerima Roh Kudus akan apa? Mengalami momen dalam hidupnya. Bukan hanya momen-momen kesempatan-kesempatan atau event-event ibadah, event-event rohani yang memenuhi hidupnya, tetapi dia akan mengalami momen. Bukan juga membangun monumen, saudara. Nanti kita akan melihat orang-orang yang membangun monumen, saudara, apa yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yang terjadi apa? Akan menghasilkan buah roh. Dan orang akan bermultiplikasi melalui hidup kita. Ada orang-orang yang menduplikasi hidup kita, sehingga menghasilkan movement berlipat ganda seperti buah, menghasilkan buah-buah melalui hidup kita. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, beranak cucu dan bertambah banyaklah, itu artinya apa? Be fruitful and multiply, tergenapi dalam hidup kita. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang berhenti Injil dalam diri kita, tetapi lewat kita ada orang-orang yang mendengar Injil, menghidupi Injil. Ada Asep yang baru, ada Pak Gatot yang baru, ada Dea yang baru, ada Bang Ripki yang baru melalui hidup kita. Kita tidak lagi betah kalau Injil itu hanya berhenti pada diri kita. Kita tidak lagi betah kalau Injil itu hanya menjadi konsumsi kita pribadi. Siapa nih PIV yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya beritakan Injil kepada dia, sehingga saudara akan menjadi orang yang mengalami movement. Amin. Amin, saudara.
Orang akan rindu menikmati, melipat gandakannya, berlipat ganda melalui hidup saudara dan saya. Namun saudara, apa yang terjadi? Manusia cenderung lupa dan mengabaikan, bahkan mendukakan Roh Kudus. Ya, Tuhan sudah bilang, aku memberikan kamu penghibur yang setia, penolong yang setia. Tetapi manusia lebih suka penghibur, penolong menurut versi mereka sendiri. Mereka cenderung hidup menurut maksud, tujuan, kehendak, cara, sumber dari diri mereka sendiri. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang menggunakan Tuhan untuk diri kita sendiri. Orang-orang Kristen seperti ini meskipun gereja saudara, sebenarnya dia bukan gereja, hanya organisasi dunia saja. Meskipun mengatasnamakan dia memuji Tuhan, tetapi orang Kristen yang seperti ini hanya berorganisasi, bukan menjadi gereja yang hidup, yang mengalami movement. Karena apa? Prinsipnya dia menggunakan Tuhan untuk maksud dirinya sendiri. Ini adalah unsur dosa, selfishness. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang selalu menggunakan Tuhan, bukannya menjadi berbuah, tetapi kita akan menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak berbuah. Kalaupun berbuah, maka buahnya itu masam dan busuk. Pohon yang tidak dibersihkan, maka sulit untuk berbuah pohon itu. Anggur yang nggak dibersihkan, maka nggak mungkin anggur itu berbuah. Adapun buahnya mungkin masam atau busuk. Justru kita akan menjadi orang-orang yang menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi batu sandungan. Lalu apa saudara? Buahnya apa? Buahnya adalah kedagingan. Yuk kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Gereja yang tidak menghidupi pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, tidak ada buah roh. Buahnya itu buah imitasi, buah yang palsu. Tapi kalau gereja itu dipimpin oleh roh, maka buahnya itu buah yang asli. Tapi kalau enggak, maka yang terjadi apa? Yang ada itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan baik pun ya dilakukan sebenarnya untuk hawa nafsunya, saudara, untuk keinginannya, perseteruan, perselisihan. Maka gereja yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu dipenuhi oleh perselisihan terus. Tapi gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus yang dibicarakan apa? Jiwa. Coba yuk kita ngomong sama-sama jiwa 7 kali ya. 1, 2, 3 ya. Jiwa. Belum semua Bapak Ibu. Saya ikutin Pak Hakim minggu yang lalu ya, supaya sedikit aktif. 1, 2, 3 ya. Jiwa. Kalau saudara dan saya terus berbicara tentang jiwa, terus jiwa. Tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk ngomongin yang gak bermutu. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita ngomongin yang gak baik, yang macam-macam. Amin. Tidak lagi kesempatan untuk kita ngomongin sesuatu yang sifatnya remeh-temeh. Tidak ada sesuatu yang mau menyibukkan kita untuk sifatnya sementara, saudara. Tapi kita akan membicara tentang kekekalan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu ke Menara Babel. Pada zaman Menara Babel ini, saudara tahu, orang-orang yang membangun Menara Babel ini bukanlah orang yang kaleng-kaleng, bukanlah orang yang kawe-kawean, saudara. Punya keahlian yang luar biasa. Ahli merancang bangunan, ahli membuat ukiran, ahli untuk mempersiapkan material-material. Orang-orang yang punya moral yang tinggi, skill yang mantap, jiwa yang bekerja sama yang luar biasa. Begitu luar biasa, begitu baik. Tapi tahu gak saudara, mereka tidak digerakkan oleh Roh Allah. Mereka bilang apa? Mari kita bangun menara yang tingginya sampai ke langit, supaya orang tahu, supaya dunia tahu kehebatan kita. Tidak ada Roh Allah di situ. Pelayanan yang dibangun untuk menunjukkan kehebatan diri, bahkan untuk kehebatan gereja, saudara, tidak ada movement di dalamnya. Tapi
Apa yang terjadi waktu mereka digerakkan oleh spirit mereka sendiri? Akhirnya saudara, bangunan yang mereka bangun itu tidak selesai, hanya menjadi monumen, tidak pernah digunakan. Lalu yang paling parahnya, mereka terpecah belah. Bahasa yang tadinya satu menjadi begitu banyak bahasa. Mereka dikacau balaukan. Kenapa saudara? Tidak ada dipimpin oleh Roh. Tetapi beda saudara dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu nelayan, pekerjaan paling rendah pada zaman itu. Pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Matius itu pemungut cukai. Tetapi orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dianggap sebagai penjajah. Semua murid-murid Tuhan Yesus itu tidak ada yang punya moral berbanding terbalik pada zaman Menara Babel. Tetapi apa yang terjadi? Movement justru terjadi lewat orang-orang yang sederhana, yang mau belajar, yang mau dituntun, yang mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Tetapi yang terjadi pada zaman Menara Babel ini, orang-orang yang hebat, begitu moralnya tinggi, tetapi gak punya Roh Allah di dalamnya, hanya menjadi monumen. Hidup mereka dipenuhi oleh momen-momen dalam hidup mereka. Mereka hanya dipenuhi oleh event-event dalam hidup mereka, yang akhirnya berujung menjadi rutinitas, tidak ada kuasanya. Gereja yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus akan hanya rutinitas. Oh nanti Natal, oh nanti kita retreat, oh nanti kita seal, oh nanti kita ibadah, oh nanti kita 17 Agustus. Berputar-putar begitu, mengulang hal yang sama. Pertanyaannya, adakah jiwa yang kita muridkan? Adakah jiwa yang kita jangkau untuk Tuhan? Sorry ya, saya ngomong keras. Tapi ini yang utama buat Tuhan. Ini hati Tuhan buat kita. Kita baca bersama-sama dalam 1 Petrus. Yuk sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, iman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah panggilan saudara dan saya. Kita adalah bangsa yang dikuduskan, bukan untuk keinginan kita, bukan untuk maksud dan tujuan kita, melainkan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terakhir saudara, kenapa sih Roh Kudus selalu memimpin kita untuk menjangkau sesuatu yang memberikan? Kenapa Roh Kudus selalu memimpin kita untuk menjangkau dan memberikan? Apakah Tuhan tidak bisa membuat semua orang-orang di Bogor jadi percaya Yesus? Apakah bisa Tuhan melakukan seperti itu? Dia kan Tuhan. Bukankah kalau Tuhan itu membuat orang percaya Yesus, ada yang pakai manusia, Tuhan bisa membuat orang yang percaya Yesus? Kenapa dia menyembunyikan itu? Kenapa Tuhan mesti kasih tahu dia mau bangkit ke surga, naik ke surga? Terpilih dari dalam semua bangsa ini. Karena justru waktu kita terlibat dalam pemberitaan Injil, kita sedang mengingatkan diri kita tentang apa yang Tuhan perbuat. Orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang memberikan, tahu harga dirinya yang dapat, tahu berapa harga yang harus dibayar di Yesus. Untuk saudara menginjil ada kata-kata seperti itu, aku ya, baru gimana ya? Itu yang Tuhan kerjakan bagi kita, lebih daripada itu saudara. Kita tahu harga kita, sehingga orang-orang yang menginjili, orang-orang yang pernah memuridkan, dia bisa memberi nilai seperti yang Yesus beri nilai kepada dirinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan melihat pekerjaan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Dia tidak hanya menuntun kita untuk berrutinitas. Tuhan tidak hanya menuntun kita untuk taat,
tetapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami movement, pergerakan, ada penjangkauan, ada pemuritan yang akan terjadi melalui kehidupan kita. Waktu saudara terlibat dalam penjangkauan dan pemuritan, saudara akan tahu betapa mahal harga yang Tuhan sudah bayar buat saudara. Sehingga saudara tidak akan pernah lagi menaruh nilai pada apapun dari dunia ini, tetapi menaruh nilai pada apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita perlu kita maknai dengan kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Perlu kita maknai hari ini apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi dasar kita, sehingga kita tidak lagi sibuk dengan hal yang remeh-temeh. Kita tidak menjadi orang-orang yang selfish, tapi selflessness, melakukan segala sesuatu karena Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Segala sesuatu bersumber dari Tuhan, maka hati kita rindu hidup untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Biarkan Roh-Nya bekerja atas setiap saudara, atas setiap kita. Apakah selama ini saudara adalah orang-orang yang mengabaikan Roh Kudus? Apakah selama ini Roh Kudus menuntun kita, tapi sering sekali kita abaikan, bahkan mendukakan Roh Kudus? Saudara berjalan menurut keinginan saudara sendiri, saudara berjalan menurut kemauan saudara sendiri. Hari ini biar kita mau diperbaharui. Satu syarat orang-orang yang mau diperbaharui, orang-orang yang mau diubahkan oleh Tuhan, kita mau merendah hati, mengakui dosa kita, mengakui kelalaian kita, mengakui kesalahan kita, dan minta Roh-Nya memperbaharui kita, supaya hari demi hari kita mengalami progres, gereja kita mengalami progres, keluarga kita mengalami progres, pribadi kita mengalami progres, karena kita berfokus kepada tuntunan Roh Kudus setiap waktu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu berdoa. Hari ini ada lawatan Roh Kudus buat setiap kita yang ingin memulihkan engkau, yang tidak ingin menjadikan engkau menjadi orang Kristen yang fokus kepada event-event, kepada monumen, kepada momen-momen, tetapi engkau, Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan yang besar, mengalami movement melipat gandaan jiwa-jiwa dan pemuritan melalui hidup kita. Jesus, engkau bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami. Tidak seorang pun di antara jemaat-Mu yang mengeraskan hati. Engkau lembutkan hati yang sombong, Engkau melembutkan hati yang keras. Ubahkan kami Tuhan, jamah kami Tuhan, baharui kami. Kami tidak mau menambah deretan-deretan gereja-gereja yang tidak berkuasa, gereja yang sibuk, gereja yang berseteru, gereja yang sibuk dengan perkara-perkara yang sementara, perkara-perkara yang remeh-temeh, perkara-perkara yang sifatnya di dunia ini saja Tuhan. Tapi biar kami menjadi gereja yang berpusat, berfokus kepada penggenapan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.